Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nindas Reski Burki dengan NIM 1107620007. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020 kelas A. Adapun video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Adapun judul dari video kali ini yaitu berbagai konteks yang berkaitan dengan rencana pembelajaran 1947 atau kurikulum 1947. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai berbagai konteks yang terkait dengan rencana pembelajaran 1947 atau kurikulum 1947, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian kurikulum 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka, yang disebut dengan rencana pembelajaran atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Leerplan. Rencana pembelajaran 1947 merupakan sistem pendidikan kolonial Belanda dengan mengurangi kecerdasan intelektual. Rencana pembelajaran 1947 dilandasi semangat zaman dan suasana berbangsa dengan spirit merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, rencana pembelajaran 1947 lebih menekankan pada watak dan pembentukan karakter Indonesia yang merdeka, berdaulat, sejajar dengan bangsa lain, serta kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Namun, rencana pembelajaran 1947 ini baru dapat dilaksanakan pada tahun 1950 sebab berbagai macam masalah yang terjadi. Dan masalah tersebut juga berkaitan dengan konteks yang akan dibahas kali ini. Konteks yang akan dibahas yaitu konteks sosial, konteks politik, dan juga konteks ekonomi. Yang pertama, konteks sosial rencana pembelajaran 1947. Konteks sosial rencana pembelajaran 1947 meliputi sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran dan pendidikan yang berlaku di Indonesia. Dari program penanganan buta huruf melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat saat berlakunya rencana pembelajaran 1947. Sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan yang terdapat dalam rencana pembelajaran 1947 dikaitkan dengan Pancasila, yang juga merupakan dasar-dasar pendidikan yang dianut oleh negara Indonesia. Tingginya angka buta huruf di Indonesia dipengaruhi oleh efek dari kolonialisasi khususnya di dalam bidang pendidikan. Rencana pembelajaran 1947 ini baru dapat berlaku pada tahun 1950 sebab terdapatnya banyak masalah. Salah satunya yaitu masih tingginya angka buta huruf yang ada di Indonesia. Selanjutnya, konteks politik rencana pembelajaran 1947. Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 secara langsung berdampak pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan yang dipengaruhi penjajahan dihapuskan dan digantikan dengan sistem pendidikan yang berasaskan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Buruknya sistem pendidikan pada masa sebelum Indonesia merdeka pun membuat pemerintah beberapa kali melakukan pergantian terhadap Menteri Pendidikan di Indonesia. Faktor penyebab buruknya pendidikan pada masa itu bukan hanya berasal dari guru dan siswanya saja, akan tetapi pada saat itu Indonesia masih berfokus untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Rencana pembelajaran 1947
membawa semangat karakter dan kebangsaan bagi anak-anak yang ada di Indonesia, yaitu setiap anak yang bersekolah di Indonesia diberikan kebebasan dengan tidak membayar sepeser pun, dan guru diberikan pendidikan yang layak. Hal ini dilakukan sebagai upaya Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain, khususnya di dalam bidang pendidikan. Yang terakhir, konteks ekonomi rencana pembelajaran 1947. Buruknya sistem perekonomian pada saat Indonesia merdeka membuat rencana pembelajaran 1947 baru dapat dilaksanakan pada tahun 1950. Buruknya perekonomian di Indonesia pada saat itu tidak luput dari pengaruh penjajah yang masih berusaha untuk mempertahankan statusnya di Indonesia. Baik, itulah penjelasan dari berbagai konteks yang berkaitan dengan rencana pembelajaran 1947. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.